Listeners Podcast. Aku Angin dan kali ini kita bakal ngobrolin liburan paling mengesankan dan gak terlupakan. Ya, aku gak sendirian karena ada dua teman aku yang bakal sharing cerita seru mereka. Hai Nadira, coba deh kenalan dulu. Halo semuanya, aku Nadira, Sobat Unisa. Halo semuanya, aku Muhammad Rahmi. Nah, kapan sih liburan paling mengesankan kamu pas di Jogja, Nadira? Waktu itu sih, waktu di Jogja, liburan yang paling mengesankan waktu ke Candi Prambanan sama Pantai Parangtritis. Wah, seru banget. Kenapa Jogja bisa jadi liburan paling berkesan buat kamu? Karena tempatnya tuh enak gitu. Terus kayak di sana tuh banyak wisata-wisata gitu yang bisa kita kunjungin. Contohnya apa? Wisata-wisata yang kamu datengin pas di Jogja? Contohnya kayak museum museum sama pantai-pantai gitu, terus kayak candi gitu. Selain itu, adakah kegiatan seru yang kamu lakuin pas di Jogja? Ada sih, waktu main di pantai aja sama keluarga. Wah, pasti seru banget ya. Tapi pernah gak sih kamu pengen kayak balik lagi ke Jogja gitu? Pengen banget, karena di sana tuh tempat yang gak akan pernah aku lupain. Wah, seru banget ya cerita kamu. Kalau Muhammad, liburan paling berkesan kemana? Aku pernah liburan berkesan itu jalan-jalan ke Jawa Tengah, tepatnya di Solo. Pernah waktu itu ke sana jalan-jalan ke Kusumasari, tempat restoran es krim, dan itu makanannya enak-enak di sana kebetulan. Wah, ada tempat favorit kamu nggak di sana pas di Solo? Kalau tempat favorit di Solo sih ada di restoran Soto Gading yang kayak tempat makan gitu, restoran yang enak, lumayan enak aku makan di sana. Nah, Muhammad, kalau ada kesempatan liburan lagi, kamu pengen ke sana lagi? Pengen ke mana? Selain ke Solo, mungkin aku pengen ketemu saudara-saudara aku di Purwakarta. Kalau ada kesempatan, mungkin selain dari Solo, aku mau liburan ke Purwakarta mungkin. Selain ke Solo, memang Muhammad pernah kemana aja? Ya, aku selain di Solo, kadang ke Purwakarta atau ketemu saudara-saudara aku di Depok, pernah ke Depok, pernah di Purwakarta, keliling-keliling Purwakarta atau ke Solo sama ke Depok gitu aja. Kalau Nadira, selain Jogja, yang paling berkesan menurut Nadira di kemana? Di Bandung sih paling ke Tahura doang. Tempat favorit kalau di Bandung? Tahura. Iya, yang lain maksudnya. Nggak ada sih kayaknya. Ngomong-ngomong, kamu pernah ke Bali gak? Enggak. Kalau nanti ada kesempatan ke Bali, kamu mau nggak ke sana? Mau banget. Oke. Kalau tips pas di Jogja itu, kan aku belum pernah nih ke Jogja. Kalau menurut kamu, tips kalau di Jogja aku harus kemana aja? Iya, paling ke Candi Borobudur, terus Candi Prambanan sama Malioboro paling wajib. Di Malioboro itu ada apa aja sih? Kayak ada tempat jualan-jualan gitu, terus murah-murah di sana. Emang katanya banyak yang ngomong kalau Malioboro itu mirip Braga gitu ya? Iya, mirip 11-12. Kalau aku sih menurut aku liburan paling berkesan aku ke Bali. Waktu itu aku 2018 pas masih kelas 6 SD lah. 5 SD kayaknya.
Terus di sana tuh aku nonton tari kecak dan main ke Pantai Kuta gitu. Muhammad pernah ke Bali? Belum pernah sih. Dulu Muhammad selain ke Purwakarta gitu, yang paling pengen ke tempat kemana? Eh, Pernah sih, paling pengen sih ke Jogja sih ya. Menurut Muhammad? Oh Muhammad belum pernah ke Jogja. Belum pernah. Kalau ke terus Muhammad pernah kemana saja? Ya kalau aku pernah ke Solo, ke Purwakarta, sama yang paling pengen sih ke Jogja. Selain dari dua itu, Muhammad pernah ke mana aja? Ya aku sih paling di Purwakarta sama ke Solo aja, paling gitu aja. Belum pernah ke belum yang pernah lain? ke yang lainnya gitu, nggak belum pernah. Kalau mau kata Muhammad, kalau di Bandung cocok gak sih buat tempat liburan gitu? Kalau di Bandung sih cocok sih ya buat tempat liburan, paling ya ke Ciwidey yang gitu, ke pantai di Bandung itu juga ada. Muhammad pernah liburan kalau pas di Bandung? Pernah eh, kalau di Bandung tuh tempat liburan juga kan di Ciwidey kan, ke pantai ke kemana gitu. Di Ciwidey itu kan ada juga banyak tempat liburan gitu. Oh, berarti Muhammad pernah ke Ciwidey ya? Nah Terus kalau di Ciwidey itu ngapain aja sih? ya kita paling bisa main pasir, terus kemudian main di pantai, paling gitu aja yang kita Muhammad ke Ciwidey-nya sama keluarga atau teman-teman? sama keluarga, sama tante-tante aku, sama paman aku, kadang-kadang pakai mobil ya, anterin satu mobil sama sekeluarga semua gitu. Kalau Nadira pernah liburan di Bandung? Jarang sih. Tapi pernah. Pernah. Nah itu kemana? Sama ke Ciwidey paling. Kalau Nadira ngapain aja pas di Ciwidey itu? Ke apa ya? Ke kebun teh paling. Nah di situ di kebun teh ngapain aja? Ya gitu. Gimana? Gimana di kebun teh? Soalnya aku belum pernah ke sana. Cuman lewat doang sih paling. Terus nggak kalau liburan di Bandung, biasanya kemana kalau Nadira? Enggak pernah liburan di Bandung. Nggak pernah kemana-mana kalau di Bandung? Selain Jogja emang Nadira belum pernah kemana-mana? Jarang keluar rumah. Kalau liburan panjang nih, selain di Jogja, Mm-mm. Nadira pernah kemana aja? Paling di rumah doang. Gak pernah ke yang lain? Jadi Jogja aja? Enggak. Terus kemana? Enggak pernah kemana. Kalau di Jogja waktu tahun berapa? Waktu itu sih waktu SMP kelas 8 kalau nggak salah. Kalau sama keluarga berarti belum pernah? Pernah. Coba. Tapi ya sama keluarga tuh waktu tahun kemarin. Terus kalau misalnya yang sama temen itu kelas 8. Kalau pas sama teman-teman SMP gimana sih liburannya kan? Sama sih tempatnya. Maksudnya kayak perginya gimana? Oh iya perginya Terus kemana aja? bis bareng-bareng. Terus ya udah sih. Gimana? Apa? Nggak, maksudnya kalau pas sama teman-teman SMP nih, terus liburannya kayak gimana? Kemana aja? Ke pantai Terus juga sama. ngapain? Maksudnya tuh di pantai itu ngapain aja? Ya main pasir. Terus main air. Terus habis itu kan biasanya kalau sama sekolah tuh kayak ke banyak tempat, gak mungkin lah ke pantai doang. Terus kemana aja? Ya sama ke museum, tapi aku lupa nama museumnya itu apa. Di museum itu ngapain aja? Kayak ada apa? Ada kayak hewan yang sisa jadi tulang gitu. Apa ya Fosil. namanya? Ya fosil gitu. Menurut Nadira momen favorit pas di Jogja itu apa? Kalau sama temen sih waktu di hotelnya aja. Emang pas di hotel ngapain aja gitu?
ya gitu seru, bisa ngejailin teman mencet bel kamar orang. Berarti itu tuh kelas 8 SMP ya? Iya. Kalau kan biasanya kalau sama SMP tuh tempat makan tuh bareng-bareng kan? Iya. Nah, tempat makannya tuh gimana sih? Makannya maksudnya? Satu meja bareng-bareng gitu. Jadi kita ngambil makannya sendiri. Iya, kayak kita ngambil makan sendiri-sendiri terus udah makannya bareng. Terus pas di Malioboro ngapain aja? Kan kalau sama teman-teman SMP beda tuh sama kayak Iya. gitu. Paling jalan-jalan sekitaran Malioboro sambil belanja-belanja gitu. Emang di sana banyak tempat belanja gitu ya? Iya. Aku juga pernah ke Jogja pas waktu SMP gitu. Aku sih kelas ya sama 8. Menurut aku mah momen favoritnya pas di bus sih. Soalnya ramai aja gitu ngobrol. Iya. Kalau Muhammad tadi tuh pengen ke Jogja ya? Iya. Kalau Muhammad SMP pernah ke Jogja? Nggak pernah sih, cuman kalau pengennya ke Jogja itu karena pengen makan gudeg sih. Beda. Iya. Terus apa lagi? Ya kan makanan di khas Jogja itu banyak, cuman sebagian sih aku lupa. Cuman ya yang paling pengennya sih makan gudeg. Terus makanan favorit Muhammad kalau pas di Solo apa? Ada kalau di Solo itu namanya cabuk rambak. Jadi dia itu kayak apa? Kayak lontong gitu yang dikasih apa namanya? Dikasih saus gitu, dikasih sambal kacang gitu. Cuman dia dibungkus daun pisang pakai ditusuk lagi pakai tusuk lidi. Itu namanya cabuk rambak. Ya. Ada yang lain nggak selain cambuk rambak itu? Selain cabuk rambak ada makanan di Solo, soto gading. Soto gading. Itu kayak gimana Muhammad? Soto gading itu kayak soto pada umumnya, cuman di Solo namanya adalah soto gading gitu aja. Kalau Muhammad di Solo terus nginep di rumah keluarga. Ya, kalau di Solo nginep di rumah saudara aku, ada saudara di sana, terus nginep di sana gitu. Kalau menurut Muhammad momen favorit pas di Solo itu apa? Sama momen favoritnya lah kalau di sana. Momen favoritnya kalau di sana itu silaturahmi semua, ketemu keluarga, jadi apa keliling-keliling Solo, ketemu saudara-saudara sama yang orang-orang tua, yang nenek-nenek aku yang udah tua, aku silaturahmiin gitu. Aku datangin rumahnya gitu aja. Banyak sepupu Muhammad. Iya. Terus main apa aja sih di sana kalau sama sepupu? Paling cerita-cerita kalau apa namanya cerita-cerita kalau aku selama ini sebagai konten kreator nge-YouTube terus minta promosiin YouTube aku tunjukin gitu aja gitu. Kalau berarti seumuran Muhammad ya sepupu Iya. Muhammad? Iya. Selain itu Muhammad main kemana aja di Solo? Kalau nggak ke rumah saudara-saudara aku di Solo tuh ada jalan veteran, main ke Luas, di mallnya di Solo namanya di Luas, atau di mana aja gitu, di apa keliling-keliling di Solo aja gitu. Tapi Muhammad pengen lagi gak kalau ke Solo? Kalau ada kesempatan sih mau aja gitu. Biasanya Muhammad ke Solo tuh waktu kapan sih? Libur apa? Biasanya kalau sudah habis bulan puasa, habis Ramadan itu biasanya hari Lebaran biasanya ke Berarti sana. Muhammad sholat Id di sana ya? Sholat Idnya tuh di rumahnya aku dulu, cuman biasanya malam Lebaran hari pertama atau malam Lebaran hari kedua biasanya langsung liburannya gitu aja. Biasanya pas kalau di Solo tuh berapa hari? Biasanya sih 5 harian ya. Kalau kemarin itu karena memang aku ada acara di sana jadi sampai 37 hari. Kalau berangkat itu biasanya lama nggak sih kalau ke Solo gitu? Biasanya sih kalau pakai mobil 8 jaman ya. 8 jam. Ya, Purwakarta tuh Muhammad udah pernah ya? udah pernah ke sana. Nah, kalau di Purwakarta biasanya liburan itu pas waktu apa sih?
Eh, kadang ada kadang sih aku ke Purwakarta sih ada urusan sendiri ya, bukan liburan karena memang ada keperluan. Jadi mungkin aku ke sana sendiri mungkin atau diantar sama keluarga. Kadang juga kalau saudara-saudara aku yang paling seringnya ke Bandung gitu. Oh, berarti ya saudara-saudara di Purwakarta tuh ke Bandung ya? Iya, gitu. Kalau Muhammad, kalau di Purwakarta nginapnya biasanya di mana? Nginepnya di tempatnya tante aku. Di sana aku ada tante, terus aku minta izin nginep di tempatnya gitu. Menurut Muhammad, kalau berangkat ke Solo biasanya berapa jam? Kalau pakai mobil biasanya 8 jaman. Itu tuh bareng-bareng sama keluarga? Iya, semua. Satu mobil atau berapa mobil? Semobil biasanya. Kalau Nadira, biasanya liburan, maksudnya kayak Ramadan gitu kemana? Paling ke rumah saudara, tapi itu juga nggak jauh. Di mana? Kircon. Aku mah kalau sholat id, biasanya kayak liburan Ramadan tuh ke Sumedang sih, ke rumahnya nenek aku, atau enggak ke Bogor biasanya. Terus di sana itu kayak ya udah mau masih kayak silaturahmi lagi lah. Iya. Kalau Muhammad Ya. paling terkesan apa liburan di mana gitu? Kalau aku sih niat kalau ada kesempatan sih mau ke Bogor ya. Cuman ya biasanya ya paling gitu aja gitu, ke Solo kalau puasa. Setelahnya Lebaran tuh paling biasanya ke Solo, cuman kalau ada kesempatan bisa aku selain Solo mau keliling di kota selain Solo itu, kalau tidak Jogja ya Bogor paling gitu aja. Kalau Muhammad ke Bali udah pernah? Belum pernah. Kalau ada kesempatan nih, Muhammad ke Bali mau nggak? Ya mau aja, kalau ada kesempatan ke Bali mau aja. Mau aja? Iya. Nggak mau banget? Enggak sih. Kalau Emang yang mau banget tuh kemana? yang mau banget Paling itu banget pokoknya. yang paling banget itu ya menikmati momen sama keluarga gitu Ya, aja di Solo paling gitu. Selain Solo nggak ada lagi gitu? Selain Solo paling ketemu sama sepupu-sepupu aku di Purwakarta atau sepupu-sepupunya aku yang ke Bandung. Biasanya sih gitu, kalau kangen-kangenan sih gitu biasanya. Kalau misalnya saudara-saudara kamu ke Bandung itu biasanya ngapain aja sih? Ya kemarinnya ada kakak sepupu aku, dia itu dari saking kangennya sama aku mungkin ya, dia membuat kaos, membuat baju gitu. Terus membuat baju gitu warna putih polos, sama dia disablon, dikasih namanya sepupu-sepupu aku semua, dicetakin sepupu aku ada 19 orang. Terus namanya dicetakin satu-satu. Terus kakak sepupu aku itu menyewa villa di Dago Pakar ya, menyewa villa di Dago Pakar. Cuman ya gitu, aku main ke sana 3 hari sampai 14 Januari tahun kemarin Minggu. Itu 3 hari main di sana. Ya kadang kita main kartu, makan-makan dan sebagainya gitu sampai malam gitu aja. Aku nginep di sana 3 malam, kebetulan 3 hari, dari hari Jumat sampai hari Minggu gitu. Terus itu tuh bareng-bareng sama keluarga? Bareng-bareng semua sama sepupu aku semua. Di mana sih? Di villanya, Villa Dago Pakar itu aja. Di Dago Pakar ngapain aja Muhammad sama keluarga? Ya main kartu, ada sepupu-sepupu aku pada bikin game, yang lain-lain aku diajakin. Oh ini ada adik sepupu aku yang bawa laptop, terus diajakin yang kayak main game bola di dalam laptop itu, dibikinin tuh dibikin main game bola gitu di laptop itu, dia main game bola di laptop, aku diajakin gitu, paling itu aja. Ya. Selain di Dago Pakar, kalau sama keluarga misalnya dari luar lah, keluarga dari luar, biasanya kemana kalau selain Dago Pakar nih? Belum sih, kalau kemarin itu baru ke Dago Pakar aja, kebetulan kemarin. Cuman kalau yang selain di Dago Pakar, mungkin aku ke
Ke Jakarta ada juga rumah apa namanya rumah nenek di sana juga ada rumah nenek aku juga di sana. Jadi ya kadang-kadang aku ya keliling-keliling Jakarta ke Tanah Abang atau kemana gitu aja yang dekat-dekatnya rumahnya nenek aku aja gitu. Berarti Muhammad tuh liburan tuh favorit tuh paling favorit tuh ke Solo ya? Iya. Menurut ada nggak sih Muhammad tips gitu? Aku harus kemana nih kalau di Solo? Atau aku harus nginep di mana? Atau makan di mana? Kalau saran kalau ini bukan tips ya sebetulnya, cuman kalau aku boleh ngasih sarana ya, silahkan aja kalau sekalinya mungkin main ke Solo, silahkan cobain restoran yang namanya restoran Kusumasari. Itu soalnya restoran es krim terkenal di apa namanya di Solo, di Jawa Tengah, tepatnya di kota Jawa Tengah ya. Kalian kalau misalnya apa ke Solo itu silahkan cobain restoran Kusumasari, restoran es krim terenak se-Jawa Tengah ya misalnya. Itu tuh es krim jadul gitu ya? Atau es krim gimana? Es krim bukan es krim jadul sih ya, cuman es krim yang biasanya kita yang es krim kon itu yang di iniin apa, yang diginiin di atasnya itu, cuman dia dibalik jadi segitiganya yang di bawah. Segitiganya yang bentuk segitiganya yang di atas. Terus ada lagi gak tips gitu? Saran buat aku kalau ke Solo tuh kemana aja sih? Ya kalau misalnya ke Solo selain apa namanya selain ke restoran Kusumasari paling ya saran dari aku sih paling kamu jalan-jalan ke Luas atau kemana aja gitu, misalnya ke mall ke Luas gitu, soalnya juga ada ini kan apa namanya hypermart. Nah kalau hypermart itu dia kayak supermarket serbaguna gitu, jadi segala macam dia ada dari makanan-makanan dan sebagainya, yang peralatan-peralatan rumah semua kamu bisa beli di situ gitu aja. Kalau di Solo tuh ada pantai nggak sih? Enggak sih ya, kayaknya sih nggak ada ya. Kalau misalnya ke pantai paling nggak tahu ya pantai di mana, mungkin di Jogja ada, mungkin ada pantai di Kalau Jogja. Muhammad suka nggak sih kalau ke pantai gitu? Ke pantai sih pernah, tapi sekali waktu itu sama paman aku juga dulu, pengalaman aku dulu itu sama paman aku pernah aku ke pantai melakukan snorkeling dan sebagainya, gerakan-gerakan di pantai mungkin. Itu tuh di mana snorkeling di pantainya tuh? Pantai mana maksudnya? Di mana ya kemarin aku lupa namanya, cuman aku lupa nama pantainya, cuman pernah aku melakukan itu pernah. Menurut Muhammad ramai nggak sih kalau main di pantai gitu? Main di pantai itu sebetulnya rame, cuman kalau ke pantai itu saran aku sih kalian semua pakai kacamata ya, pakai kacamata yang buat berenang. Soalnya kalau pantai itu kan airnya sangat asin sekali, betul-betul asin gitu. Sangat asin sekali, terus kalau snorkeling kalian harus hati-hati, soalnya aku pernah dulu snorkeling tuh kadang-kadang nanti terkena batu karang atau bagaimana gitu ya. Jadi kalau misalnya berenang di pantai itu hati-hati aja, sama harus ini berlatih juga. Kalau mau berenang di pantai harus berlatih juga caranya snorkeling, terus kemudian apa namanya syaratnya sih harus pakai kacamata aja, karena kalau asinnya kalau kena mata tuh bikin sakit di mata nanti ya. Aku juga pernah snorkeling tuh, tapi emang rada susah sih, soalnya pas aku masuk ke dalam air tuh kayak, soalnya kan airnya tuh asin, jadi kayak susah lah aku buat ngelihatnya tuh, jadi harus pakai kacamata sih. Pakai kacamata sama satu ini yang paling penting, kamu harus pakai alat yang buat ini, yang buat berenang di pantai ya. Buat nafas di luar gitu kan? Napas di dalam air kamu pakai alat yang gini, itu yang paling penting. Waktu itu Nah, aku itu sih. snorkeling tuh pas di Lovina, pantai Lovina di Bali. Aku sekalian Iya. ngelihat lumba-lumba gitu. Mm-mm. Kalau Muhammad mau snorkeling lagi, Muhammad mau nggak? Kalau ada kesempatan sih mau aja, cuman kalau sekarang sih nggak dulu ya. Kalau ada kesempatan aku liburan mungkin nanti mau aja sih aku ke sana gitu. Gitu.
Kalau aku sih lebih suka surfing ya kalau di pantai gitu. Mm-mm. Soalnya kayak ramai aja gitu. Soalnya kan di Bandung gak ada pantai lah. Iya. Jadi kalau ke pantai tuh kayak seneng Iya. lah. Iya. Menurut aku sih kalian harus ke Bali. Soalnya di sana tuh menurut aku paling ramai lah. Mm-mm. Tempat favorit aku di Pantai Lovina. Soalnya aku pertama kali gitu ngeliat lumba-lumba di bener-bener di tempatnya, di alamnya lah. Kan biasanya Iya. ngeliat lumba-lumba tuh kayak di sirkus Iya. atau gitu. Tapi kalau pas lihat lumba-lumba di alam itu kayak sedih aja gitu ngelihat mereka teh punya kehidupan juga di luar Iya. sana teh. Iya. Wah, makasih banyak ya Nadira sama Muhammad Iya. atas ceritanya. Semoga teman-teman yang dengerin podcast ini jadi terinspirasi lah buat liburan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.